Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mela Ramanda dengan NIM 2024053063. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mind mapping saya atau peta konsep saya mengenai komponen sistem pendidikan dan pendidikan sebagai suatu sistem untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu pendidikan. Baik, kita mulai dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem maksudnya adalah suatu totalitas yang terbentuk dalam elemen-elemen yang mempunyai hubungan fungsional dengan mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Dalam suatu keseluruhan kerja, manusia yang terbentuk dalam bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan membantu terjadinya proses transformasi dan perubahan tingkah laku seseorang sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Nah, em, siapa saja yang ada dalam atau menjadi elemen-elemen dalam hubungan fungsional yang mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan ini itu adalah guru, guru sebagai pendidik, peserta didik, serta masyarakat sebagai pendukung dari elemen-elemen ini. Kemudian kita masuk pada komponen sistem pendidikan. Dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah tujuan. Makna tujuan pendidikan nasional adalah membentuk Indonesia yang bisa mandiri dalam kehidupan pribadinya serta kehidupan sebagai makhluk yang beragama. Berarti tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membangun karakter, membangun eh, kesiapan atau membangun kepribadian seseorang menjadi mandiri atau siap untuk menjadi makhluk sosial dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Apa dan siapa pendidik ini? Pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Nah, pendidik ini adalah guru, guru sebagai pengajar atau orang yang bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan peserta didiknya. Jadi, guru mempunyai peran penting dalam komponen sistem pendidikan ini. Yang ketiga adalah peserta didik. Nah, peserta didik ialah istilah peserta didik digunakan berdasarkan pendapat bahwa manusia yang dididik adalah makhluk yang berkepribadian. Nah, siapa peserta didik ini? Peserta didik adalah eh, orang ya atau makhluk yang menjadi elemen atau komponen utama dalam sebuah pendidikan, di mana sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, eh, peserta didik adalah seseorang yang dituntut untuk menjadi mandiri dalam kehidupan pribadinya serta kehidupannya sebagai seorang makhluk. Nah, kemudian yang keempat adalah materi pendidikan. Materi yang diberikan dalam proses pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Nah, materi pendidikan ini itu di setiap negara sudah pasti berbeda, tapi di Indonesia materi pendidikan itu tergantung pada norma sosial agama dan tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian yang kelima adalah metode, media, dan alat pendidikan. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kemampuan. Kemudian media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Sedangkan alat-alat pendidikan ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terwujudnya
atau tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi itu adalah pengertian dari metode, media, dan alat pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu, sesuatu yang mempengaruhi itu mungkin berasal dari dalam individu atau mungkin dari luar individu pula. Lingkungan yang dimaksud ini contohnya eh, bentuknya adalah lingkungan pertemanan bagi peserta didik, di mana itu sangat mempengaruhi karakter dalam seseorang individu ini untuk menempuh sebuah pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan ini juga sangat penting dalam komponen sistem pendidikan. Nah, 6 komponen ini tidak bisa berjalan sendiri. Itu mempunyai ketergantungan satu sama lain. Jadi, kita harus mendukung berjalannya komponen-komponen sistem pendidikan ini agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Sekian presentasi saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.